Assalamualaikum pemirsa semua. Apa kabar? Semoga pemirsa semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Suatu hari, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Lalu, seorang wanita tua penjual kahwa dan pemuda berkebangsaan Mesir berkunjung ke rumah Abu Nawas. Mereka mengadukan kelakuan Tuan Kadi. Setelah mendengar aduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya pulang dan membawa teman-teman mereka kembali pada malam yang sama sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kodi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kodi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Akhirnya, dirusaklah rumah Tuan Kodi. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kodi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Tuan Kodi pun marah besar dan melaporkan perusakan rumahnya kepada raja. Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sang baginda bertanya alasan Abu Nawas memerintahkan perusakan rumah Tuan Kodi. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kodi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kodi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kodi." Lalu baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kodi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kodi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kodi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya baginda raja. Tapi Tuan Kodi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah baginda. "Baiklah, baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kodi dengan mahar atau mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi baginda." Tetapi Tuan Kodi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kodi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Jelas Abu Nawas. Baginda masih belum percaya 100% dengan perkataan Abu Nawas. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Berkata baginda raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal-hal mengenai dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang Kodi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kodi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir.
Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sang pemuda sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan berniat memberikan ucapan terima kasih. Namun Abu Nawas menolaknya. Ketika sang pemuda kembali ke Mesir, ia menceritakan kisahnya dan Abu Nawas pun menjadi terkenal di sana. Itulah kisah Abu Nawas mendemo Tuan Kodi. Semoga kisah ini menghibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.